Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwanihi amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di akhir dari majelis daurah ini. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua pada hari-hari yang telah berlalu diberikan al-ilmu nafi', juga diberi anugerah untuk beramal dengan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kepada kita semua hal yang kita jahil tentangnya dan menjadikan pengajaran tersebut sebagai hal yang selalu bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan kita semua berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal yang diajarkan di dalam doa yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepadamu atau saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak kenyang, dan saya berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Dan di akhir dari doa ini saya, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin sekalian agar supaya kita semua menjaga diri di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan adalah wasiat yang terbaik yang Allah pilihkan untuk umat ini dan untuk umat-umat sebelum kita. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada kalian dan juga kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertakwa kepada Allah di dalam segala sisi kehidupan ini, dikala sendiri maupun dikala di kehadiran orang lain. Ketakwaan dalam perkara yang zahir maupun perkara yang batin. Takwa pada segala keadaan. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah wa akhwati fillah, bahwa keikhlasan itu sangatlah penting di dalam kehidupan. Ia adalah lambang dari tauhid, perkara yang membawa kebaikan bagi seorang hamba, memberikan taufiknya di dalam segala sisi kehidupannya. Maka sepanjang dia menjaga keikhlasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan segala perkaranya dan menolak darinya perkara-perkara yang jelek dan membahayakannya.
Kemudian juga saya ingatkan akan pentingnya seorang itu selalu berada di atas jalan menuntut ilmu. Sebab itu adalah jalan keselamatan, jalan menuju kepada surga, jalan orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Iya. Dan dalam menuntut ilmu itu seorang perlu banyak bekal. Di antara bekal-bekal tersebut adalah apa yang diwasiatkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ibnu Ma'in berkata, "Alatul muhaddits as-sidq wasyuhrah wat-talab wa tarkul bid'ah wa jitnabul kaba'ir." Alat seorang ahli hadis. Iya. Walaupun disebut di sini ahli hadis, tapi ini adalah etika umum. Siapa yang ingin menuntut ilmu. Alat bagi seorang ahli hadis, seorang penuntut ilmu, ada 5 beliau terangkan. Yang pertama adalah as-sidq. Adalah kejujuran, kesungguhan. Seorang kalau tampak pada dirinya kesungguhan, jujur di dalam ucapan dan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan untuknya segala kebaikan. Allah telah menjamin hal ini di dalam firman-Nya. "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hal yang terbaik bagi mereka. Karena itu mari kita jujur dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita semua di masa ini kemudahan-kemudahan di dalam mempelajari ilmu agama. Iya. Maka sambutlah kemudahan-kemudahan tersebut. Carilah jenjang-jenjang peribadatan dan derajat-derajat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Ma'in, asy-syuhrah. Seorang muhaddits perlu syuhrah. Dia dikenal semangat terhadap kebaikan, semangat di dalam menuntut ilmu, dan terlihat padanya terkenal ia di dalam hal tersebut. Iya. Bukan dia menampilkan dirinya, menonjolkan dirinya, tapi karena memang dimanapun dia dilihat, maka terlihat dia sebagai orang yang menuntut ilmu. Dan dari masa ke masa hingga di masa kita ini, kita membaca para ulama kita dan kita mendapati para guru-guru kita, mereka melihat kebaikan seorang penuntut ilmu. Ciri dan tanda kebaikannya adalah dengan melihat semangatnya di dalam mempelajari ilmu tersebut. Iya. Sebab ini ukuran dan timbangan di dalam melihat kebaikan pada seseorang. Kemudian yang ketiga, dia perlu at-talab. Sibuk dalam menuntut ilmu. Sibuk di dalam mencari. Iya. Sibuk di dalam mencari. Ibarat dia mengumpulkan benang-benang dari ilmu tersebut. Benang-benang itu dia ikat dengan rapi. Kalau dia pandai menyulamnya, maka dia sulam seindah mungkin. Demikianlah ilmu tersebut. Karena kapan ilmu itu tidak dicatat, kemudian tidak berusaha untuk diketahui dan didalami, dikuasai sedikit demi sedikit, maka akan terjadi percampur bauran di dalam materi ilmu yang didengarkan oleh seorang penuntut ilmu. Dan kadang akan samar ia membedakan antara sebuah masalah dengan masalah yang lainnya. Iya. Karena itu perlu ada keseriusan di dalam belajar, banyak mengulangi. Kemudian yang keempat, dari alat seorang penuntut ilmu adalah dia meninggalkan bid'ah. Sebab perkara bid'ah itu adalah hal yang memalingkan seorang dari kebaikan. Memalingkan seorang dari kebaikan, menghilangkan keberkahan darinya dan menjatuhkannya ke dalam laknat waliyadu billah. Yang kelima, wajtinabul kabair, meninggalkan dosa-dosa besar. Iya. Karena dosa
adalah hal yang membutakan hati, menutup hati. Dan ini tidak layak bagi seorang penuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Syakautu ila waki'in su'a hifdhi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li 'asi." Kata beliau, saya mengadukan kepada Waki guru beliau, Waki bin Al-Jarrah, jeleknya hafalanku. Maka Waki bin Al-Jarrah memberikan arahan kepadaku, kata Imam Syafi'i, agar supaya saya meninggalkan maksiat. Dan Waki berpesan, sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Iya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan, dan tentunya lautan wasiat sangatlah banyak. Yang terakhir yang ingin saya ingatkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya setelah menyebutkan kepadanya nikmat-nikmat agung yang Allah berikan kepada nabinya. Dan kita alhamdulillah di akhir sebuah nikmat, setelah kita duduk dan mendengarkan serta mengkaji sebagian dari ilmu agama ini, maka di surah Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala, di surah Asy-Syarah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya kaidah di dalam ibadah. Allah firman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai, maka berdiri tegaklah kamu, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Iya. Ini sifat seorang muslim di dalam menegakkan ibadah. Tiap kali ia selesai dari sebuah ibadah, ia segera berdiri tegak, lakukan ibadah yang lainnya. Lakukan ibadah yang lainnya. Bukan seorang selesai dari sebuah ibadah, kemudian dia beristirahat, atau mundur ibadahnya, atau waliyadzubillah, dia ganti ibadah itu dengan sebuah kemaksiatan atau sebuah pelanggaran. Tapi harusnya begitu selesai melakukan ibadah, maka dia tegak melakukan ibadah yang lainnya. Iya, sebagaimana kita pada hari ini selesai di dalam sebuah kegiatan menuntut ilmu, maka banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya yang hendaknya ditegakkan di dalam diri, jiwa itu disibukkan dengannya. Semoga kehidupan kita ini yang di masa sekarang ini banyak ya ujian, cobaan dan tantangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Wallahu taala alam. Baik. Apakah termasuk meratapi orang mati seorang penulis yang menunjukkan penulisan bukunya kepada orang yang sudah meninggal, orang tuanya? Iya, ini dari bid'ah ya, terjadi di masa ini. Sering kita lihat di sampul-sampul awal buku. Ya. Tulisanku ini saya peruntukkan untuk guruku, untuk kedua orang tuaku, ya, dan sebagainya dari ibarat-ibarat. Dan ini dari bid'ah di masa kini, sebagaimana yang dijelaskan oleh sejumlah para ulama, Syekh Al-Albani, Syekh Bakar Abu Zaid dan selainnya. Apakah boleh bagi kita untuk terkadang mengingat kebaikan orang yang sudah mati? Apa ini tidak tergolong meratapi perginya mereka? Kalau mengingat kebaikan tersebut, seorang mengambil pelajaran, mengambil ibrah, adalah hal yang baik. Iya. Dan tentunya kita hingga hari ini umat Islam mengambil pelajaran dari sejarah dan kisah para pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in,
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kita mengambil pelajaran dan mereka telah meninggal. Sepanjang hal tersebut ada kebaikannya, maka insyaallah taala tidak masalah. Apakah ada kesempatan masuk surga bagi pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah? Saya sudah terangkan bahwa bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari agama, dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari agama. Kalau bid'ahnya mengeluarkan dari agama, seperti kalau dia berkata Al-Quran itu makhluk, seperti dia mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Iya. Kalau bid'ahnya mengeluarkan dari keislaman, maka ini tentunya dimaklumi bahwa orang yang di luar keislaman dia tidak akan masuk surga. Iya. Adapun kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari keislaman, dia sama dengan dosa-dosa yang lainnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Seandainya seorang bermaksiat pada pagi hari dan dia merasa akan mendapatkan kesialan karena maksiat yang dia perbuat, apakah ini termasuk tatayur? Ya, jawabannya bukan ya. Ini tidak tatayur namanya. Tatayur itu pada sebab wahmiyah. Iya. Kalau ini dia melakukan dosa, dan Allah telah terangkan bahwa dosa itu banyak akibat buruknya. Kalau dia merasa takut akan hal tersebut, iya, maka itu adalah perkara yang dibolehkan, perkara yang bagus dan dipuji. Bagaimana bila ada orang yang menganggap bahwa sholat di masjid jami' atau masjid agung lebih afdal, lebih absah daripada sholat di masjid-masjid di perkampungan, bukan masjid jami'. Alasannya doanya lebih terkabulkan di tempat tersebut. Kalau itu alasannya, itu alasan yang tidak benar. Itu keyakinan yang keliru. Ya, memang secara umum bahwa sholat di tempat yang manusia lebih banyak di situ, itu lebih utama daripada di tempat yang lebih sedikit. Iya. Walaupun semuanya dianggap sebagai sholat berjamaah, namun kehadirannya di tengah kaum muslimin yang lebih banyak itu mempunyai makna-makna yang lain, mempunyai makna-makna yang indah bagi seorang hamba. Iya. Adapun doa, dia berdoa dimanapun dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disyariatkan, itu adalah perkara yang bagus. Ya. Dan tidak ada perbedaan antara masjid besar dan masjid kecil di dalam hal ini. Di kantor tempat saya bekerja setiap bulan diadakan sholat duha berjamaah sekali, tapi tidak ditetapkan harinya. Soalan apakah boleh dilakukan demikian, apa hukumnya? Kalau dikatakan setiap bulan, ini artinya sudah menjadikannya sebagai apa? Sebagai id, sudah berulang, sudah dijadikan sebagai kebiasaan, sebagai adat, sudah berulang. Dan kalau dia jadikan sebagai kebiasaan seperti ini artinya dia membuat tuntunan baru di dalam agama. Karena Nabi SAW hanya mengajarkan salat duha itu secara umum, dan beliau tidak mengajarkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Ini satu sudut. Di sudut yang kedua, apa hukum sholat sunnah secara berjamaah? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan yang tepatnya bahwa sholat sunnah secara berjamaah itu hanya disyariatkan pada sholat tarawih saja. Iya. Adapun selain dari sholat tarawih tidak disyariatkan, kecuali kadang-kadang saja dengan maksud yang baik,
misalnya untuk memberi ta'lim, mengajari. Ya. Maka ini boleh kadang-kadang. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam bersama Ibnu Abbas, bersama Ibnu Mas'ud. Ya, menunjukkan bahwa boleh dilakukan kadang-kadang. Dan dimaklumi bahwa sholat malam Nabi sangat banyak, tetapi tidak dinukil di dalam riwayat beliau sholat berjamaah bersama istri-istrinya. Iya. Jika niat diadakan sholat duha itu karena Allah Ta'ala, apakah pada masa yang sama mengharapkan dimurahkan rezekinya? Apakah ini termasuk syirik? Ini keliru ya pemahaman seperti ini. Jadi kalau dia sholat duha sudah benar, ya, lepas dari bidah, tidak dengan cara yang kita sebutkan tadi, kemudian dia mengharapkan suatu kebaikan, diampuni dosanya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, itu adalah hal yang boleh saja. Hal yang boleh saja. Sebagaimana ibadah yang lainnya, seorang beribadah kepada Allah, dia mengharapkan ada harapan kepada Rabb-nya. Iya. Dan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Dan telah kita sebutkan dari sifat para nabi dan para rasul tentang hal ini. Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang-orang yang berjihad mendapatkan dua keutamaan, mendapatkan pahala besar dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Dan dimaklumi bahwa harta rampasan perang itu bagian dari apa? Bagian dari dunia. Sepanjang niatnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, kebaikan yang dia dapatkan dengan harta di belakang peperangan itu tidak mempengaruhi, tidak memberikan pengaruh. Wallahu ta'ala alam. Masih sholat duha ini dengan sebab istiqomahnya kita semua merutinkan sholat duha, maka perolehan organisasi kita meningkat pada tahun ini. Ya. Saya sudah terangkan ya bahwa adanya kebaikan yang didapatkan di belakang perbuatan yang keliru itu tidak menunjukkan benarnya perbuatan tersebut. Bahkan boleh jadi itu adalah istidraj. Boleh jadi itu adalah apa? Istidraj. Iya. Istidraj sudah kita terangkan ya. Dia dibuat semakin larut di dalam kesesatannya, berikan nikmat. Ya. Dilulu kata apa namanya ikhwan. Itu istidraj ya. Pada bab ke-21 permasalahan keempat disebutkan ziarah ke kubur Rasulullah termasuk sebaik-baik amal. Ini sudah kita terangkan ya. Ya, bahwa maksudnya sebaik-baik amalan kalau dibandingkan dengan ziarah ke tempat lain. Ziarah ke kuburan Nabi ada banyak nilainya. Dia mengingat akhirat, memberi salam kepada Nabi. Ya, maka kalau dilihat dari jenisnya dia sama dengan yang lebih bagus daripada yang lainnya. Tapi kalau dilihat dari sisi sama-sama mengingatkan hari akhirat tidak ada bedanya cara kuburan Nabi dan selain kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini tentunya semuanya berdasarkan apa yang telah kita terangkan bahwa kalau ziarahnya ke kuburan Nabi sudah dianggap syah, hal yang benar. Sebab seorang itu dilarang melakukan perjalanan khusus untuk melakukan ziarah. Dan dilarang seorang itu merutinkan ya, berziarah tersebut. Iya. Kepada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun yang lainnya. Ini semuanya adalah pintu yang sudah kita bahas. Iya. Pintu yang telah kita bahas dari pembahasan tauhid bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup segala hal, segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan.
Ya, tagut sudah diterangkan ya, kandungan dan maknanya. Apa yang dimaksud dengannya? Iya. Maka segala hal yang dimasukkan di dalam pembahasan tagut itu, seorang berlepas diri darinya. Iya, dan ini adalah hal yang dimaklumi. Tolong jelaskan asal muasal agama Abu Jahal. Agama Abu Jahal adalah agama kesyirikan. Mereka itu dulunya orang-orang Arab di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Lakukan kesyirikan. Dan itulah agama Abu Jahal. Dari agama jahiliyah. Di kampung saya ada yang kerasukan jin dan mengumpulkan warga untuk mendengarkan ucapan dan perkataannya berupa nasihat-nasihat. Juga mencela orang-orang yang dikenal sombong. Ini jin tidak dipercaya dalam hal-hal yang seperti itu. Ya. Sebab dia tidak diketahui kebenaran, kejujuran dari kedustaannya. Siapa yang tahu bahwa dia itu muslim? Siapa yang bisa menjaminnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, seorang itu berbicara dengan jin, mendengarkan ucapannya, sekadar keperluan saja. Banyak melayani dalam hal tersebut, sekadar perkara yang menjatuhkan di dalam kekeliruan. Terlalu banyak makar dari jin itu. Orang yang kerasukan dikenal kurang ibadah, dikenal melakukan kesyirikan. Bagaimana untuk menghindarkan orang ini kerasukan lagi? Ya. Ini pertanyaan untuk apa dia tanyakan? Maksudnya orang ini sudah memang kurang ibadahnya, melakukan kesyirikan. Jadi kalau dia kerasukan itu wajar. Sebab memang tidak ada suatu benteng yang bisa menguatkannya. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana caranya kita memberikan sesuatu itu untuknya? Iya. Karena itu harusnya kalau dia kerasukan, dia dibantu, diobati, dan boleh meruqyah orang yang seperti itu. Sebagaimana orang kafir saja boleh diruqyah. Iya. Hanya saja hendaknya kalau dia membantu dengan meruqyah, dia manfaatkan dengan berdakwah. Dia nasihati orang yang diruqyah tersebut dengan hal-hal yang baik supaya dia menjaga dirinya di atas ibadah. Yang paling penting dia hindarkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Mohon nasihatnya kepada kami segenap pemuda dalam menghadapi fitnah wanita yang begitu dahsyatnya di zaman sekarang ini. Ini pertanyaan yang bagus. Dan memang ini adalah fenomena yang dihadapi di masa ini. Iya. Wasiat yang paling pertama adalah seorang itu menjaga keikhlasannya kepada Allah. Dan ini akan menghindarkannya dari segala maksiat. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam, beliau sudah diajak untuk berbuat yang tidak baik. Iya. Segala kemungkinan dan segala hal yang mendukung terpenuhi pada beliau. Berada di ruangan yang sepi, si perempuan yang menawarkan, Nabi Yusuf alaihi salam berada di sebuah negeri, tidak ada yang mengenalnya di negeri itu. Kalau misalnya ada yang mengenalnya, mungkin dia malu. Dia berada di sebuah negeri, tidak ada kerabatnya. Maka segala hal yang menyuruh kepada kemaksiatan tersebut ada. Tapi Allah palingkan Nabi Yusuf dari kekejian tersebut. Allah terangkan sebabnya. Innahu min ibadinal mukhlasin.
bahwa Nabi Yusuf itu dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Karena keikhlasannya ia diselamatkan. Kemudian yang kedua, saya ingatkan dengan wasiat Rasulullah SAW yang telah syahid dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya ma'asyar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm, fa inna lahu wija'. Baik sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Iya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. So, puasa memutus syahwatnya. Di dalam hadits ini terdapat solusi yang sangat indah. Ya. Kalau dia adalah seorang pemuda, utamanya dia segera menikah. Kapan dia memiliki kemampuan untuk menikah? Dan kemampuan di sini dari dua hal. Kemampuan dari sisi fisik dan kemampuan dari sisi materi. Iya. Dan kemampuan tidak harus dia sempurna dalam kemampuan. Seperti yang disangka oleh sebagian orang. Dia menikah harus lengkap dulu. Punya rumah dulu. Punya ini dulu. Punya itu. Ya. Baru dia menikah. Tidak mesti. Dan dengan pernikahan tersebut. Juga salah satu hal yang merupakan sebab dimudahkannya dan dilapangkannya rezeki seorang hamba. Kalau dia tidak mampu maka dia berpuasa. Disebut puasa di sini sebab puasa adalah ibadah yang paling bagus untuk memutus syahwat. Maka dikiaskan di dalamnya segala ibadah yang bisa menyibukkan seseorang itu sehingga dia lupa untuk berpikir kepada kemaksiatan. Nah, dan disinilah pentingnya seorang penuntut ilmu menyibukkan dirinya dengan hal itu. Apalagi kalau dia seorang penuntut ilmu, ya, itu tentunya bermanfaat sekali kalau dia sibukkan dirinya dengan ilmu. Dan dimaklumi ada di dalam sejarah bahkan dikumpulkan dalam sebagian buku nama-nama dari para ulama yang tidak menikah. Ya. Bukan karena tidak menikah itu sunnah. Tentunya ini pemahaman keliru. Menikah itu adalah hal yang disunnahkan. Kenapa mereka tidak menikah? Ya. Karena mereka lebih sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan ilmu. Tapi bukan artinya kita mengatakan bahwa itu hal yang lebih disunnahkan. Tapi di sini saya ingin memberikan pelajaran bahwa menuntut ilmu itu dari hal yang bisa apa? Membantu seseorang untuk menjaga dirinya istiqamah di atas kebaikan. Kemudian yang ketiga, yang sangat diperlukan oleh seorang pemuda, dia mengingat, iya, amanah yang Allah berikan kepadanya sebagai seorang pemuda. Karena usia muda dipertanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. An umrihi fi ma afna, yang pertama tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua an syababihi fi ma ablah, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Ditanya khusus. Dan sebenarnya usia muda masuk dalam usia secara umum. Tapi ditanya khusus karena ini adalah nikmat lebih dari sekadar umur. Kemudian yang ketiga ditanya tentang harta, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana dia dapatkan, mana dia belanjakan. Yang keempat ditanya an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Maka seorang kalau dia mengingat dirinya di atas sebuah nikmat, ada tanggung jawab dan tugas, tentunya itu akan mengikatnya di atas kebaikan. Beda dengan anak-anak muda yang tidak mengetahui nikmatnya, tidak mengetahui nikmat Allah kepadanya, tidak mengetahui bahwa Allah telah membukakan untuknya peluang yang sangat besar. Iya. Dan kesadaran terhadap peluang yang sangat besar ini penting mengarahkan seorang kepada kebaikan. Kalau dia berpaling darinya, maka dia akan digolongkan ke dalam orang-orang yang menganggur dan keluar dari jalan yang lurus. Kata seorang penyair,
Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Qad hayya'uka li amrin law fatinta lahu, farba bi nafsika an takuna ma'al hamali." Sungguh kalian itu telah disiapkan, telah dimudahkan untuk melakukan sebuah perkara. Ya subhanallah, nikmat kebaikan sudah dimudahkan. Karena itu beliau mengingatkan, hati-hatilah, kasihani dirimu. Jangan sampai engkau tergolong bersama orang-orang yang menganggur, orang-orang yang tidak ada budaya. Iya. Kemudian yang keempat yang ingin saya ingatkan, antara hal yang membentengi seorang dari fitnah di masa ini adalah ilmu agama. Iya. Dan ini adalah sebaik-baik perkara yang bisa menjaganya. Kemudian yang kelima dan ini mungkin yang terakhir karena kesempatan ringkas, dia hendaknya punya fikih tentang bahaya dosa, bentuk-bentuk dosa, dan bagaimana seorang itu jatuh di dalam dosa. Agar supaya dia selalu menjaga dirinya tidak terjatuh di dalam dosa tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Apa hukum melakukan tahlilan, kirim doa untuk mayit, juga membaca surah Yasin di kuburan? Kalau tahlilan, dia melakukan bacaan-bacaan yang dia peruntukkan untuk si mayit, ya, apakah dari bacaan Al-Quran, amalan salih maupun yang lainnya, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan yang paling kuatnya adalah apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dan selainnya dari para a'immah, bahwa amalan salih itu tidak bisa dihadiahkan kepada si mayit karena sudah terputus amalannya. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Dan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a min 'amalihi illa min salat. Shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih mendoakan untuknya. 3 hal ini karena itu adalah bagian dari upayanya. Adapun doa, itu doa sampai kepada orang-orang yang beriman. Ya, boleh mendoakannya, disyariatkan. Iya, sebagaimana dalam firman Allah, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." Telah disebutkan kaum muhajirin, lalu diterangkan keutamaan kaum al-ansar. Allah terangkan sifat orang-orang yang beriman yang datang setelahnya. Mereka berdoa untuk saudara-saudaranya yang telah mendahului mereka dengan keimanan. Iya. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Maka doa diperbolehkan. Baik. Kalau di dalam acara tahlilan disertai dengan bentuk bid'ah yang lainnya yang mengarah kepada kesyirikan, sebab sebagian kalimat-kalimat tahlilan ada sebagian yang memasukkan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, tawassul kepada selain Allah. Ya, maka ini tentunya masuk di dalam pembahasan kesyirikan. Jelas ya? Kalau tidak ada bentuk penyataraan kesyirikan di dalamnya, maka dia masuk di dalam pembahasan bid'ah. Adapun membaca surah Yasin di kuburan, ini dari bentuk bid'ah di dalam agama. Iya. Dari bentuk bid'ah di dalam agama. Dia akan menjadi kesyirikan kalau dia maksudkan dengannya kepada si penghuni kubur sebagai sebab dari kebaikan yang didapatkan dari si penghuni kubur, atau memang ada keyakinan tersendiri pada zat penghuni kubur tersebut. Nah, jadi itu namanya rincian-rincian di dalam apa yang ditanyakan oleh penanya di sini. Seorang ibu meninggal dan dia memiliki harta sendiri, bukan harta bersama suaminya. Namun si suami tidak melakukan pembagian harta tersebut.
pada anak-anaknya. Dia mengambil semua harta istri untuknya. Apakah perbuatannya, apa hukum perbuatannya? Ini jelas keliru ya. Perbuatan ini dosa, mengambil hak orang lain dan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa dinasabkan anak zina? Jawabannya kepada ibunya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-waladu lil firash walil akhir al hajar." Anak itu kembali kepada firashnya, kepada ranjangnya, maksudnya kepada ibunya. Dan bagi orang yang berzina, dia mendapatkan hajar, terhalangi. Ya, tidak ada bagian di dalamnya. Di Indonesia banyak buku-buku dan pelatihan motivasi yang menggunakan metode hipnosis, menggunakan ucapan untuk membuat perubahan pada diri dan pengembangan diri. Apakah ini termasuk sihir dan kesyirikan? Saya nggak tahu ya bagaimana bentuk ucapannya, pengaruhnya. Ya. Ini perlu di-clinch ya. Wallahu a'lam. Dan saya perlu ingatkan bahwa kemarin saya terangkan pembagian ilmu nujum terbagi dua. Ilmu ta'thir dan ilmu apa? Saya sebut taysir ya. Dan harusnya dibaca at-tasyir. Ilmu tasyir. Iya. Ini kekeliruan diperbaiki ya. Dari apa yang telah berlalu. Tasyir itu artinya perjalanan. Ya, maknanya sama dengan apa yang telah kita sebutkan. Hanya salah di penyebutan namanya saja. Apakah menulis kalimat baki di buku agar buku itu tidak dimakan rayap boleh? Dan ini banyak terjadi pesantren. Ini tidak boleh ya menulis seperti ini. Apa artinya baki? Bacanya saya nggak bisa bacanya. Ya. Baki. Ini hal yang sulit. Kemudian yang kedua tidak ada maknanya. Kalau diyakini hal tersebut sebagai sebab, maka ini bentuk dari apa? Syirik asgar. Sebab apa hubungannya tulisan ini dalam menolak bala? Secara syar'i tidak ada dalilnya. Secara qadari tidak ada hubungan sebab akibat. Kalau begitu, dijadikan sebagai sebab, iya, agar buku tidak dimakan rayap. Ini hukumnya apa? Syirik asgar. Sudah berlalu ya kaidahnya. Bagaimana salaman yang syar'i? Ciuman tangan atau di hidung? Maksudnya apakah tangannya dicium pakai mulut atau dengan hidung? Iya. Tentang masalah mencium tangan, yang warid itu mencium tangan ya. Dan para ulama ada dua pendapat di dalam hal ini. Sebagian yang memberikan keringanan boleh mencium tangan. Seorang alim, orang tua, orang yang lebih kita tuakan. Dan sebagian para ulama ada yang menganggap makruh hal ini. Dan yang benarnya bahwa ini kembali kepada kebiasaan di sebuah tempat. Ya, kalau di tempat tersebut dari hal yang menghormati dia mencium tangan tidak ada masalah. Sebagaimana misalnya di sebagian tempat seperti di Yaman, mencium tangan itu adalah hal yang biasa dan dari perkara yang merupakan kebiasaan. Dan juga seperti kita di Indonesia ini, ya seorang anak mencium tangan orang tuanya, mencium tangan mertuanya adalah perkara yang biasa dari bentuk akhlak yang baik. Jelas ya. Tapi di sebagian tempat yang lain, kadang mereka dari bentuk penghormatan adalah mencium kening orang tua, bukan mencium tangannya. Ya, sehingga kadang di tempat tersebut agak heran kalau ada yang mencium tangan. Jelas ya? Baik.
Saya pernah mendengar kalau anak hafal 30 juz dan mengamalkannya, di akhirat nanti akan memberi syafaat orang tuanya dan 7 keturunan naik. Benarkah ini? Wallahu a'lam ya. Apakah jasad orang yang hafal Al-Quran tidak hancur? Ya wallahu a'lam, ada sebagian riwayat itu, tapi saya nggak ingat kedudukannya. Riwayat tersebut. Ini 2 riwayat ya. Saya tidak tahu tentang kedudukannya. Wallahu a'lam. Tentang masalah orang yang menghafal Al-Quran, kebaikannya dan keutamaannya sangat banyak. Ya, dan Al-Quran memberi syafaat, itu adalah hal yang ada, warid di dalam dalil-dalil. Apa yang harus dilakukan oleh makmum yang masbuk, sedangkan sutrahnya adalah imam yang membalikkan tubuhnya? Apa harus bergeser? Nggak harus bergeser ya. Sepanjang imam di depan dan imam menghadap kepadanya, tidak ada masalah. Apakah penghalang antara kuburan dengan masjid harus tinggi, tidak boleh pendek? Sudah kita terangkan ya bahwa yang dimaksud penghalang adalah beda antara lingkup masjid dan lingkup selain masjid. Itu yang dimaksud. Ya, dengan penghalang tersebut terjadi perbedaan antara lingkup masjid dan lingkup kuburan. Jadi kalau beda, maka insyaallah ta'ala sudah cukup. Tapi penghalangnya tidak membedakan, tidak memisahkan, tidak ada makna memisahkan, itu tidak cukup namanya. Ini penanya bertanya apakah kitab tauhid ini akan diselesaikan atau dianggap selesai saja. Ya. Untuk sementara kita anggap selesai. Dan insyaallah taala di masa mendatang kita akan menyelesaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Kalau seorang mendahulukan kepentingan manusia dan mengakhirkan perintah Allah, apakah ini termasuk syirik akbar? Ya, itu adalah kemaksiatan. Masuk dalam hitungan kesyirikan itu kalau ada kaitannya dengan keyakinan. Jelas ya? Itu memberi pengaruh. Bagaimana hukumnya perkiraan cuaca? Perkiraan cuaca itu dibangun di atas ilmu tasyir. Di dalam mengukur apa? Tasyir. Tapi harusnya perkiraan cuaca ini adalah bab yang harus ditutup. Pintu yang tidak boleh dibuka. Iya. Karena dari kaidah tauhid ditutup segala pintu yang bisa mengarah ke mana? Kepada kesyirikan. Iya. Dan memberikan perkiraan cuaca ini memberi pengaruh ya pada perkiraannya. Seorang mau berjalan ke sebuah tempat, oh ini perkiranya cerah. Oh lagi mendung. Oh cuacanya buruk, tidak baik dan seterusnya. Makanya harusnya hal ini adalah hal yang apa? Ditutup. Jangan membuka pintu ke dalam perkara yang bisa menjadikan ke dalam kesyirikan. Seorang suami menjatuhkan talak 1 kepada istrinya dalam masa iddah. Suami kembali menjatuhkan talak lagi sebelum merujuknya. Apakah talak kedua ini terhitung sebagai talak 2 atau tetap talak 1? Ini silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Kemudian si penanya ini dalam hal-hal yang seperti ini, saya nggak tahu apa dia nanya kejadian yang terjadi atau dia hanya nanya kaidah umum saja. Di pembahasan talak itu, lah semuanya dijawab. Ya. Dan kadang saya di sebagian keadaan saya memberikan jawaban karena
pada banyak hal di negeri kita ini, seorang tidak punya penyelesaian kalau ditutup. Adapun di negeri-negeri seperti di Saudi Arabia misalnya, pembahasan talak itu murni pembahasannya di mahkamah diselesaikan. Ya, dan para ulama kita juga tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan talak. Iya. Dan Syekh hadiri majelis banyak guru. Kalau ditanya tentang talak, mereka katakan, ya pergi kalian ke mahkamah. Di sana diselesaikan. Semua yang perlu dilihat bagaimana cara dia mentalak, bentuknya, lafaz yang dia ucapkan, ya. Dan banyak hal yang perlu ditanyakan. Nah, adapun di Yaman, Syekh Mukbil rahimahullah, kadang beliau memberi fatwa tentang talak. Ya, yaitu keadaan beliau di Yaman sama dengan keadaan kita di Indonesia. Ya, secara negara republik, di sini juga negara republik. Dan tentunya banyak dari hukum-hukum syar'i yang mungkin kalau dikembalikan kepada mahkamah, seorang tidak mendapatkannya sebagaimana mestinya. Maka seorang alim kadang dia hanya memberikan jawaban dalam bentuk fatwa. Dalam bentuk fatwa saja. Karena kaitan dengan hukum talak itu bukan di pembahasan fatwa, itu di pembahasan qada, di pembahasan peradilan. Ya, karena itu saya sering menyebutkan kepada ikhwan, kepada siapa yang ingin belajar ilmu agama, dia pandai membedakan. Menuntut ilmu itu dia sekadar mencari fatwa, meminta keterangan, dan orang yang mencari qada. Dan juga ucapan seorang alim dia dudukkan pada tempatnya. Iya. Jangan diarahkan lebih atau melampaui apa yang seharusnya. Sebab kadang seorang dia seorang alim memberikan sebuah fatwa, ya. Sebagian dari yang mendengarnya dijadikan sebagai dalil untuk menghukumi orang lain. Oke, ini namanya fatwa alim, dijadikan sebagai qada untuk dia. Ini mencampur aduk antara dua masalah yang berbeda. Iya. Baik. Dan ini semua kenapa sering terjadi? Banyak terjadi di kalangan para penuntut ilmu kekeliruan yang seperti ini. Ya, karena dasarnya belajar fikihnya tidak lengkap. Hanya belajar satu bab saja. Ya, kalau dia sudah pernah belajar bab wudu, alhamdulillah ya. Iya. Ada yang belajar bab wudu, belum belajar bab salat. Ada yang belajar bab sifat salat, tapi dia nggak ngerti bab mandi janabah. Iya. Ngerti bab pembahasan mandi janabah, tapi tidak tahu hukum-hukum seputar haid. Iya. Kalau dia ingin lurus pemahamannya, dia belajar fikih dari awal sampai akhir. Agar supaya dia tahu Islam itu bagaimana secara umum. Tergambar di benaknya secara umum bagaimana Islam itu. Sehingga luas wawasannya. Tidak ada masalah dia tidak memandang di satu sudut saja. Iya. Hanya memandang di satu sudut, tidak. Karena dia punya wawasan yang luas, maka banyak pertimbangannya. Ya, karena itu beda penilaian orang yang berilmu dan selain berilmu dalam menyikapi masalah-masalah dan perkara. Baik. Apa boleh sekelompok ikhwan salafiyin membentuk rukun kematian? Yaitu menarik juran dengan nominal tertentu setiap bulan. Bila nanti ada yang meninggal, maka akan mendapat sejumlah uang sebagai santunan beserta kafan dan perlengkapannya. Dengan alasan biaya pemakaman saat ini sangat mahal. Ya. Ini
pembahasan ini tentang boleh tidaknya dilihat kepada maksudnya. Tujuannya adalah sosial atau komersial. Ya. Kalau bentuk komersial di dalam hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar santunan, memberi kebaikan, maka itu namanya tolong menolong dalam hal yang baik. Dan itu insyaallah taala tidak ada masalah. Iya. Dan saya nasihati kepada yang bertanya ini, bagaimana kaifiat dan cara pelaksanaannya hendaknya dia tanyakan lebih detail. Supaya dilihat secara menyeluruh keadaan amalan yang dia lakukan ini. Apakah boleh di kalangan ikhwan membentuk panitia zakat fitrah agar pembagian zakatnya merata, tidak menumpuk pada beberapa ikhwah saja? Ya. Memang zakat itu tidak harus dibagi merata, ya, tidak harus. Zakat itu diberikan kepada al-mustahiq, kadar paling banyaknya adalah apa yang mencukupinya selama setahun. Itu zakat. Kalau misalnya dia satu keluarga, misalnya anggota keluarganya 5 orang, dan dia cukup dalam setahun dengan 500 kilo beras misalnya, diberi 500 kilo tidak ada masalah. Jelas ya? Ada satu orang miskin, dia hanya punya 2 anggota keluarga. Dia diberikan kecukupannya hanya sebatas 250 saja, setengahnya. Jelas ya? Baik, ini di dalam pembagian, dah harus itu merata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang ditanyakan tentang membentuk panitia, itu namanya amil zakat. Dan amil itu asalnya ketentuan dari pemerintah yang menentukan. Hanya saja kita berbicara di alam kenyataan di Indonesia ini bahwa pemerintah tidak mengharuskan zakat itu diserahkan kepadanya. Iya. Dan tidak mengharuskan zakat itu dibatasi pada badan-badan zakat yang diakui oleh pemerintah. Boleh diserahkan langsung. Maka sepanjang hal ini berlaku, maka di kalangan beberapa orang misalnya kalau ada ingin membuat panitia zakat seperti ini, ya supaya maslahatnya lebih besar, maka yang seperti ini insyaallah taala tidak ada masalah. Masuk dalam ketentuan umum di firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan masuk di dalam dalil umum, man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyafa'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Bagaimana mengetahui suatu musibah itu ujian atau cobaan? Musibah itu azab atau musibah itu peringatan? Sudah kita terangkan ya bahwa tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Hanya saja diterangkan bahwa musibah itu kadang dia hukuman terhadap perbuatannya karena dosanya, karena ujian untuknya, dan mungkin untuk mengangkat derajatnya, kebaikan baginya. Iya. Karena itu seorang hamba di dalam hal ini antara al-khauf dan ar-raja. Itu kewajibannya antara khauf dan apa? Raja, punya rasa takut dan rasa harapan. Apabila si fulan bertabrakan motor dengan berjalan melawan armor, kemudian fulan memarahi pengemudi dengan maksud agar pengemudi sadar akan perbuatannya dan membahayakan orang lain.
Apakah ini bertentangan dengan kesabaran? Jawabannya tidak. Itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Ya, seorang yang tegas, marah, ya, memerah mukanya ketika mengingatkan sesuatu, itu belum tentu menunjukkan dia tidak bersabar. Nabi di khutbah Jumat, ya, tinggi suaranya, merah mukanya. Jelas ya, seakan-akan orang yang menyeru pasukan disebut di khutbah Jumat. Dan ini ketegasan diperlukan. Dan Nabi SAW mengangkat suaranya melihat para sahabat yang berudu hanya mengusap kakinya saja. Ya, beliau mengangkat dengan suaranya yang paling tinggi, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Iya. Dan ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Sebab ketegasan kadang diperlukan di dalam penyampaian. Ya, dan apa yang disebut oleh penanya di sini kadang tepat ya. Sebab si pengemudi kadang perlu diingatkan agar supaya dia tidak mengulangi hal tersebut. Ya, sadar mengambil hal itu sebagai pelajaran. Mengambil hal tersebut sebagai pelajaran. Ini pertanyaan dari internet ya. Ikut melalui internet dari Jakarta. Bahwa Rasulullah dikuburkan di rumah beliau. Apakah Aisyah masih tinggal dan sholat di situ? Jawabannya iya. Aisyah masih tinggal dan beliau sholat di rumahnya. Sebab Nabi dikubur di salah satu kamar, bukan di seluruh bagian rumah. Di kamar itu saja yang tidak boleh sholat. Adapun bagian yang lain dari rumah, ya sama dengan umumnya sebuah rumah bagi seorang ya boleh sholat di situ, membaca Al-Quran dan selainnya. Apakah tatayur bisa dipersamakan dengan istilah Indonesia dengan nama pamali atau hal-hal yang tabu? Seperti kalau kita duduk di depan pintu, kita akan jauh dari jodoh. Ya. Ini kadang hal yang seperti ini kalau diucapkan seperti itu adalah khurafat ya. Dan kadang masuk dalam bentuk tatayur. Iya. Dengan lafadznya yang seperti itu. Tapi kadang sebagian orang memaknakan suatu hal yang asalnya bagus, tapi akhirnya keliru di dalam membahasakannya. Masuk di dalam syirik, di dalam lafadz. Iya. Maka harusnya hal-hal yang seperti ini tinggalkan. Kalau memang ada kekeliruan, ada hal yang salah, ada hal yang tidak baik, dia tegaskan. Dan dia memberi nasihat di dalam hal tersebut. Itu tadi pertanyaan dari Jawa Timur ya, ini dari Bambu Apus. Tentang cinta dan benci karena Allah. Bolehkah kita di Indonesia melakukan kunut nazilah berkaitan dengan kondisi kaum muslimin di Suriah? Dan bolehkah berjihad di sana bagi yang mampu? Karena Syekh Shalih Al-Luhaidan pernah memfatwakan tentang jihad tersebut. Ya. Adapun kunut nazilah itu adalah kunut yang dilakukan ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Iya. Dan ada dua pendapat di kalangan para ulama di dalam hal ini. Dan yang benarnya bahwa kunut itu dari hak-hak khusus pemerintah. Dia yang menyerukan. Iya. Sebab ini kembali kepada pertimbangan maslahat. Dan memang dari hadits-hadits yang ada tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinukil di masa para sahabat ada kunut kecuali
dengan adanya seruan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pintu kalau dibuka akan bergampangan nanti setiap orang. Iya. Apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya kenegaraan. Di sebagian masalah harusnya tidak dipermasalahkan. Namun sebagian orang kalau dibuka akhirnya dia melakukan kunut, misalnya sebagai bentuk dukungan, maka ini akan terjadi pertentangan. Ya, karena itu dari hal yang sangat bijaksana, kalau kunut nazilah itu dilakukan dengan izin pemerintah. Kalau pemerintah menyerukan untuk melakukan kunut nazilah, tidak ada masalah. Kalau tidak, maka seorang mendoakan saudaranya, banyak cara dia mendoakannya. Iya. Dia melakukan sholat 5 waktu, dia bisa mendoakan di sujudnya, dia bisa mendoakan di sholat malam, dia bisa mendoakan antara adzan dan qamat. Dan banyak lagi cara dia mendoakan saudaranya. Banyak cara mendoakan saudaranya. Kedua, yang berkaitan dengan berjihad. Apakah boleh berangkat berjihad ke Suriah? Ya. Baik. Ini tentang masalah kalau di sebuah tempat terjadi syariat jihad. Ya. Maka hukum tersebut berlaku untuk penduduk tempat itu. Kalau jihadnya bersifat jihad ad-dafa, jihad membela diri. Iya. Berkaitan dengan di tempat tersebut. Adapun yang datang dari luar negeri itu, dan dia adalah penduduk di negeri lain, terikat ketaatan kepada pimpinannya, kepada pemerintahnya, maka tidak boleh dia pergi melakukan jihad kecuali dengan izin dari pemerintah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya pemimpin itu, imam itu, pimpinan negara adalah perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Ya, harus dengan izin pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, "Idza stumfirtum fanfiru." Kalau kalian diminta berangkat, berangkatlah kalian. Baik. Adapun fatwa Syekh Shalih Al-Luhaidan, beliau tidak memberi fatwa di dalam hal ini untuk masalah Suriah secara khusus, tapi beliau memberikan ketentuan umum bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Iya. Dan memang penguasa Suriah Bashar Assad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang setimpal dengannya, adalah orang yang sewenang-wenang di atas muka bumi. Punya keyakinan yang sangat rusak. Iya. Dari akidah Ba'athiyah dan akidah Syiah Nusairiyah. Dan dua akidah ini adalah akidah kekafiran. Dari akidah kekafiran. Ya, di atas dasar itulah, kalau seorang penguasa kafir, jelas kekafirannya, boleh melakukan kudeta terhadapnya. Tapi itu disyaratkan oleh para ulama syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut diantaranya, iya, ada kekuatan, kemampuan untuk menurunkan penguasa yang kafir itu. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar dengan tertumpahnya darah kaum muslimin atau yang semisal dengan itu. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan telah disiapkan pemimpin penggantinya. Disiapkan pemimpin penggantinya. Ya, dan fatwa guru kami Syekh Shalih Al-Luhaidan dalam hal ini berkaitan dengan masalah ini. Beliau sebagaimana umumnya ahli sunnah. Iya. Adapun ada yang mendengar dari Syekh misalnya kalimat selain daripada apa yang saya terangkan sekarang ini, itu adalah salah paham dari beliau. Iya, dari memahami ucapan beliau. Sebab beliau sendiri dalam waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa baru tentang hal itu, dan beliau merinci. Ya. Sebagaimana semana dengan apa yang saya terangkan tadi. Ya wallahu ta'ala alam. Bagaimana kaidah-kaidah memperingatkan orang tua dari kesyirikan?
Ya. Kaidah yang pertama, kalau dia ingin memperingatkan dari kesyirikan, dia harus belajar dulu syirik itu apa, tauhid itu apa. Dia punya ilmu. Sebab syarat orang yang amar ma'ruf nahi munkar, dia punya ilmu terhadap apa yang dia ingkari. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia punya ilmu bagaimana cara menyampaikan. Kemudian yang ketiga, dia hendaknya mengharapkan kebaikan atau semangat orang tuanya mendapatkan hidayah. Ini kalau terdapat pada seorang, maka insyaallah ta'ala akan mudah untuk menyampaikan dan menerangkan. Nah, kalau misalnya dia kurang di dalam penyampaian, kurang dari ilmu, boleh dia belikan buku-buku yang bagus untuk orang tuanya, misalnya dia baca. Atau dia perdengarkan kaset-kaset ceramah, kalau itu memungkinkan. Ya, sambil dia cari peluang bagaimana menasihatinya. Apa awal kali ditempuh dalam berdakwah dari suatu masyarakat yang banyak terjadi tradisi kesyirikan. Jadi maklumi ya bahwa ini musibah di masa kita. Dan dimaklumi dari pembahasan kitab tauhid, kaidah awal kalau ada kerusakan di tengah masyarakat, yang paling pertama kita perbaiki dalam masalah apa? Masalah tauhidnya, memberantas kesyirikan. Dan di dalam menanamkan tauhid itu tidak harus seorang langsung berkata, kamu ke kuburan itu adalah syirik, kamu musyrik. Ya, begini dan begitu, tidak harus. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang seakan-akan dipahami oleh orang sepintas lalu sebagai tanda permusuhan, tidak menghendaki kebaikan untuknya. Dia boleh menggunakan uslub, banyak cara. Ya. Misalnya sebuah masjid, dia gemar berzikir misalnya, masuk masjid tersebut, bicara tentang zikir, cari kalimat zikir yang mengandung makna tauhid. Dari kata zikir itu uraikan tauhid, selesai. Ya. Dan ini akan mudah diterima. Mudah diterima. Di sebuah masjid misalnya, dia senangnya mendengar nasihat-nasihat. Bawakan hadits-hadits tentang nasihat, ayat tentang nasihat. Yang terdapat petikan-petikan tauhid di dalamnya. Tanamkan makna tauhid. Ya, bersama dengan nasihat. Dan seorang kalau sudah mengerti tauhid dengan benar, dia bicara apa saja bisa berhubungan kepada tauhid. Dia bicara bahas fikih, bisa berbicara tentang tauhid di pembahasan fikih. Apa saja yang dia bahas, dia bisa berbicara tentang apa? Tentang tauhid. Karena itu yang penting di sini seorang bagaimana dia lebih mendalam dalam menuntut ilmu. Ya, karena itu hikmah itu ya, didapatkan dengan banyak cara. Seorang bisa hikmah di dalam berdakwah. Banyak cara dia bisa mendapatkan hikmah itu. Cara yang paling utamanya seorang mendapat hikmah adalah dengan dia mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah. Karena di dalam mendalami hal tersebut dia akan melihat bagaimana hikmah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, cara seorang itu mendapatkan hikmah adalah dia banyak duduk dengan para guru, para ulama. Ya, orang-orang yang sudah tua, berkecimpung di dalam ilmu sudah lama, sehingga terlihat bagaimana kebijaksanaan mereka. Kalau menghadapi masalah, bagaimana cara mereka menyikapinya, bagaimana mereka mendudukkan antara dalil dan kenyataan yang ada. Ketika terjadi suatu kejadian yang harus disikapi, bagaimana caranya mereka mendudukkan, mengkompromikan dalil dengan kejadian tersebut sesuai dengan timbangan maslahat dan mafsadat, sesuai dengan kaidah-kaidah maqasidus syariah. Ini semuanya ilmu mungkin tidak tercatat di buku. Hanya bisa kita lihat bagaimana hikmah dari para ulama kita. Ya, karena itu lebih banyak seorang itu duduk dengan guru, lebih banyak dia berguru kepada ulama-ulama yang terkenal, maka insyaallah ta'ala akan lebih banyak hikmah yang apa? Dia petik dan dia lihat. Ya, ini memberikan pembelajaran di dalam dirinya, memberikan pengaruh. Iya. Karena itu dari sejumlah guru yang kita belajar dari mereka, tidak ada yang membatasi mengambil ilmu dari dia saja. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sangat banyak sekali mewasiatkan supaya mengambil ilmu dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya. Iya. Demikian pula para ulama yang lainnya menyebut ulama yang lainnya dengan kebaikan. Sebab ilmu itu memang diambil dari para guru, ditekuni, ya, dan akhlak, hikmah itu bertebaran di mana-mana. Ya, bisa dilihat hikmah seorang alim ini di masalah ini, hikmah alim sana di masalah ini. Kalau seorang penuntut ilmu mengumpulkan hikmah-hikmah ini, akan berkumpul ya padanya sifat yang sangat indah sekali. Dan ini hendaknya yang selalu kita tanamkan. Dan tidak harus sekarang ini seorang datang langsung ke majelis guru. Kalau dia datang langsung tentunya itu lebih utama.
Sekarang ini Allah mudahkan seorang bisa mendengarkan kaset-kaset para ulama. Dia ingin belajar dari Syekh bin Baz, ya, ceramah-ceramah Syekh bin Baz ada dikasetkan. Dia bisa duduk mendengarkannya. Dia ingin belajar apa saja, ingin belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Dia ingin belajar kitab Tauhid, ada dengan suara beliau. Dia ingin belajar dengan Syekh Ibn Utsaimin, ada di dalam ceramah-ceramah beliau. Dan tanpa hikmah beliau dalam mengajar, menjawab pertanyaan. Dia ingin belajar dengan Syekh Al-Albani, ya, rekaman beliau juga sangat banyak sekali. Hal yang mudah didapatkan. Ya. Maka sekarang ini banyak kemudahan. Hanya saja, ya, yang menjadi masalah hanya semangat saja. Siapa yang bisa semangat di dalam hal tersebut? Baik. Apabila seorang menuntut ilmu dengan tujuan agar dapat menerangkan kesesatan kerabatnya, apakah merupakan hal yang baik? Ya. Seorang belajar itu, yang pertama niatnya adalah dia ingin mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Itu yang pertama. Iya. Dia ingin mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Yang kedua, setelah itu dia menasihati orang lain. Iya. Maka hendaknya dia jaga keikhlasan dalam hal tersebut. Jangan sampai dia tergolong ke dalam orang yang belajar hanya ingin mendebat orang lain saja. Ingin lebih unggul dari orang lain. Walaupun kerabat itu kadang berbuat kesalahan, tapi kalau maksudnya ingin lebih unggul, maka ini sudah sebuah niat dari dunia yang diharamkan. Bagaimana mewujudkan rasa cinta kepada Allah? Ini sudah kita terangkan ya di pelajaran. Apakah boleh memotong jenggot ketika melebihi kepalan tangan? Itu diriwayatkan dari sebagian sahabat dan ada permasalahan dalam riwayat-riwayatnya. Dan yang benarnya bahwa ya, itu adalah sebuah perbuatan dilakukan oleh sebagian sahabat, diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas tentang kewajiban memelihara jenggot. Iya, membiarkannya, tidak memotongnya. Karena itu yang lebih tepatnya tidak boleh dipotong walaupun sudah melewati kepalan tangan. Dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muqbil, ya, dan selainnya dari para ulama kita. Seorang yang mengetahui hukum suatu perkara, tapi ia kadang lupa dalilnya. Di samping itu dia tergolong kurang pandai dalam menyampaikan sesuatu. Apakah boleh dia berdakwah? Iya. Kalau dia berdakwah dalam artian ada orang yang keliru, dia ingatkan kekeliruannya. Oh, ini tidak boleh, ini salah. Ya, walaupun dalilnya dia tidak hafal, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia berdakwah dalam artian dia mengajari orang, ya, duduk kemudian memberikan ceramah, ya, padahal dalil dia tidak hafal, makanya harusnya dia lebih banyak menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu. Iya. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang kafir? Ya. Berbuat baik kepadanya dalam mengajaknya kepada keislaman. Kemudian tetap memberikan hak-haknya sebagai orang tua. Sebatas haknya sebagai orang tua sepanjang tidak ada apa? Perintah di dalam kemaksiatan pada perintahnya. Bagaimana cara mengurusi jenazahnya? Iya. Kalau dia kuburkan dalam penguburan ini, dia berikan kepada orang-orang yang seagama dengannya. Ya, dan dia jangan masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Orang Jawa punya kepercayaan kalau ada burung perenjak, akan ada tamu.
Apakah termasuk tiarah? Ya, itu kalau dianggap sebagai sebab ya, seperti itu ya. Masuk dalam tiarah sebagai sebab. Dan tiarah itu dia menjadikan suatu yang wahmi sebagai sebab. Sebab dianggap baik atau dianggap jelek. Di antara kami ada yang pasang susuk dari emas. Sekarang sudah bertobat. Masih ada susuk yang menempel. Bagaimana solusinya? Ya diambil saja susuk emas itu, dia jual emasnya. Ya. Dan dia berlepas diri dari hal-hal yang dia berbau dengan apa? Berbau dengan perdukunan, hubungan dengan syaitan dan semisal dengannya. Jelas ya? Dalam bab yang ke-26, bab nusyrah, mengobati dikatakan dengan doa yang mubah. Apa yang dimaksud mubah di sini? Doa yang diperbolehkan. Sebab ada doa yang tidak diperbolehkan. Kalau doa berkaitan dengan maksiat, doa dengan menyebut selain nama Allah, itu tidak diperbolehkan. Yang mubah maksudnya doa yang disyariatkan. Begitu maksudnya. Apa hukum mendirikan salat jamaah 2 kali dalam satu masjid yang mukim? Ya, kalau masjid tersebut punya imam ratib, ya dalam masalah mendirikan jemaah yang kedua itu pertama dilihat beberapa keadaan ya. Keadaan yang pertama dilihat apakah masjid itu punya imam tetap atau tidak. Kalau masjidnya tidak punya imam tetap, maka ini tidak ada masalah berulang salat jamaah di situ. Seperti di masjid musafir, masjid di bandara, di jalan, tidak ada masalah berulang. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama sepanjang yang saya tahu. Kemudian yang kedua, kalau ada imam tetapnya, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Kalau misalnya imam tetap sudah selesai salat berjamaah bersama makmum, apakah boleh mendirikan jemaah kedua? Ingat ya, kalau sudah selesai sholat. Adapun imamnya sholat berjamaah, kemudian dia bikin jemaah kedua masih sholat. Ini sepakat para ulama tentang haramnya. Tidak boleh mendirikan ya, sholat berjamaah 2 sekaligus dalam satu masjid. Iya. Tapi kalau imam ratibnya sudah selesai bersama makmum, dia datang ingin bikin jemaah sendiri bersama masbuk yang lainnya, maka ini silang pendapat di kalangan ulama. Jumhurul ulama dari kalangan para sahabat dan imam ahli fikih hingga kebanyakan ulama kita di masa ini adalah membolehkannya. Iya. Ada sebagian ulama kita yang menganggap makruh. Ingat ya, pembahasannya hanya berkaitan makruh tidaknya. Iya. Dan yang benarnya adalah pendapat kebanyakan ulama. Sebab ini pendapat kebanyakan para sahabat. Iya. Kebanyakan pendapat para sahabat. Dan ini adalah yang difatwakan kebanyakan ulama kita di masa ini. Ya misalnya sekarang kalau dilihat dari pentingnya menegakkan dakwah tauhid dan fenomena terjadinya kesyirikan, ini tentunya seorang yang melihat keadaan ini dia harus memikirkan ya, berbagai cara untuk menghadapi seluruh hal tersebut. Sebab yang kita hadapi bukan kesyirikan saja, kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran juga ada. Hal-hal yang keliru ini perlu upaya dan usaha memperbaikinya. Iya. Karena itu yang saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah
untuk menjadi sebab di dalam kebaikan. Berberkah bagi manusia dimanapun dia berada, mengajaknya kepada kebaikan. Iya. Dan dari makar syaitan, kadang seorang penuntut ilmu sudah tahu apa yang dia tuntut, apa yang harus dia sampaikan. Tapi musibahnya sibuk antara sama mereka. Mengurus fitnah antara sama mereka. Iya. Dan ini termasuk fenomena yang disenangi oleh syaitan. Dan tidak pantas seorang itu, apalagi dia sudah mengenal agama Allah, dapat nikmat karunia yang besar ya, dari ilmu tauhid, dipalingkan dari menyampaikan kebenaran itu disebabkan karena hal-hal yang tidak pantas dia masuk di dalamnya. Tidak penting dia mengurus perkara-perkara yang seperti itu. Iya. Baik. Ini waktunya sudah habis ya. Pertanyaannya Masya Allah ya. Sampai Isya pun belum selesai ini pertanyaan. Iya. Baik, insyaallah kalau misalnya ini pertanyaan tidak bisa kita jawab semuanya, ada hal-hal yang penting bagi ikhwan sekalian. Ya, saya kira alhamdulillah sekarang ini banyak kemudahan. Ya, seorang kalau ingin bertanya, ya, dia boleh mengirim surat. Sekarang ada fasilitas email. Ya, ada ustadz-ustadz yang menjawab pertanyaan orang yang perlu dan keterangan agama. Ya, dan alhamdulillah para ustadz-ustadz kita banyak pertebaran. Ya, kita bisa bertanya, bisa nelpon kalau ada hal yang penting ditanyakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan memberikan kepada kita semua istiqamah di atas agama Allah dan di atas menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertauhid dan menjaga dirinya di atas tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah, semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang membawa kebaikan, keberkahan, menjadi kunci-kunci pembuka ya, kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, dan saya di pertemuan ini tentunya banyak kekurangan dan hal-hal yang kurang layak. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya akan hal tersebut. Semoga apa yang kita kaji selama ini selalu memberikan kepada kita manfaat dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di waktu yang lain, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua di atas kebaikan pada hari ini dan hari-hari yang telah lalu, saya bermohon kepada Allah supaya kita dikumpulkan di atas kebaikan di hari-hari yang akan datang. Dan juga semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan dengan surganya di hari kemudian. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa huwa jawwadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.